Oke, selamat pagi menjelang siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Oke, teman, di kesempatan kali ini kita akan coba untuk cek price action dari Cardano, teman ya. Bagaimana kondisinya ya? Melihat beberapa hari yang lalu, tepatnya itu minggu kemarin ya, gue udah infoin nih 11 hari yang lalu mengenai Bitcoin, Doge, dan Cardano bakal max, teman, di 2025. Dan saat ini sudah terlihat ya momen-momen recovery dari market Cardano, Doge, dan kemarin juga udah gue infoin ya di minggu-minggu kemarin itu SRP dan SLM ya teman, itu sepasang pecahan ya teman ya, yang memungkinkan harganya gila-gilaan pumpnya teman. Oke. Dan di sini teman, kalau kita cek ya di Fear and Greed Index di saat ini ya berada di level 87 ya, intinya tingkat keserakan itu masih cukup besar. Dan kalian lihat teman, dominasi market cap Bitcoin itu turun tipis ya. Kalau kemarin kan masih berada di level 5960, saat ini udah di 58% ya. Dan itu memungkinkan ya, mungkin sebagian dari market cap Bitcoin yang orang-orang udah cuan dikit itu dari Bitcoin, itu sebagian digelontorin ke altcoin ya teman, untuk mencari cuan yang lebih gede banget gitu teman. Nah, kita lihat teman, Solana target kita kemarin di 255 ya. Saat ini udah tembus di 257 ya. Selamat buat teman-teman yang udah opit dari Solana. XRP juga nih, SRP dalam kurun waktu 7 hari dia tumbuh sekitar 71%. Dan saat ini nggak nyangka aja ya, SRP ya, yang tadinya stay di 0,5, 0,4, saat ini udah di 1,57, dan ini nyentuh resisten tertinggi di tahun 2021 di bulan Mei kalau nggak salah ya. Dan Doge sendiri juga dia balik lagi di 0,4 ya, tadinya udah turun di 0,3 kalau nggak salah ya. Dan kita lihat Cardano masuk 9 besar top CMC teman, dengan mengalami pertumbuhan dalam kurun waktu 7 hari itu tumbuh hingga 47%, dan dalam kurun waktu 24 jam ya, lu lihat tumbuh 26%. Crazy Cardano teman ya. Makanya selamat nih buat teman-teman semua yang mungkin udah serok Doge, Cardano, SRP, SLM ya. Dari kemarin pas belum hype-hype-nya gue bahas SLM itu kayak gimana gitu ya teman, responnya itu. Ya mungkin buat teman-teman lebih fokus ke meme waktu itu ya, waktu itu. Padahal kalau lu tahu SLM itu bagus banget teknologinya, ya sama kayak RSP, cuma kalau SRP itu skala gede, kalau SLM itu skala kecil. Intinya seperti itu. Dan itu udah gue bahas di video gue sebelumnya ya, di tahun-tahun yang lalu. Kalian bisa cek tuh perbedaan SRP dan SLM ya, perpecahannya juga udah gue bahas juga. Nah, di sini kalau kita lihat teman, Cardano saat ini udah tembus di $1 cuy. Wah, crazy teman. Apakah ini nanti akan hype lagi, Bang? Gue rasa sih masih yes ya. Kan spekulasinya si Charles Hoskinson itu dia kan nge-support kebijakan nantinya. Apa namanya, setelah Trump menjadi benar-benar menjadi presiden lah, intinya seperti itu. Ya, artinya kan masih ada kesempatan ya, masih ada kesempatan untuk Cardano itu akan ngepam lagi ya, ketika nanti spekulasinya menuju ke detik-detik pelantikan Trump. Itu kalau menurut pandangan gua ya, atau feeling gua ya teman. Kapan pelantikan Trump? Di bulan Januari cuy, di bulan Januari. Jadi andai kata nanti ada koreksi tipis atau koreksi ya untuk Cardano, SRP, SLM, itu kalian maksimalkan teman, itu kalian maksimalkan. Karena kalau gue lihat ya, masih ada satu spekulasi nanti yang cukup lumayan untuk Cardano terbang lebih tinggi ketika mendekati terpilihnya atau dilantiknya Trump menjadi presiden AS teman ya. Oke, intinya sih seperti itu yang gue lihat teman. Oke, kita akan coba cek ya marketnya si Cardano dulu teman. Oke. Oke teman ya, di sini gue udah masuk di marketnya dari Cardano ya, di time frame 1D ya. Dilihat di sini teman ya, kemarin gue itu share Cardano itu di sekitar 0,3 berapa gitu teman ya, tapi gue tambahin jadi gue kena AVG-nya itu rata-rata di 0,43 teman untuk Cardano itu. Tapi nggak apa-apa ya, sekarang harganya $1 cuy. Ya cukup lumayan lah ya, cukup lumayan. Dan di sini kita akan coba cek teman, karena kan ini cukup bullish banget untuk Cardano ya. Bahkan kalau gue cek di sini juga apa namanya,
Cardano dia udah berhasil melewati resisten sebelumnya yang terjadi di 16 Maret 2024 di mana dia pernah nyentuh di 0,8 untuk Cardano, dan ini udah berhasil ke breakout teman. Artinya potensi Cardano naik lebih tinggi itu cukup besar banget ya teman ya. Dan saat ini kan Cardano udah nyentuh di $1 dan saat ini cenderung bertahan ya. Kemungkinan kalau nanti misalkan memang apa namanya demandnya ini menurun, gue rasa dia akan terkoreksi dulu ya. Setelah itu dia akan lanjut atau enggak bang? Gue rasa sih akan lanjut ya, masih akan lanjut karena ini dari segi moving average ya, karena dia kenaikannya udah tajam banget, bahkan melewati resisten di 0,8 0,7 yang sebelumnya terjadi di 14 Maret 2024 ya. Ini udah ke breakout cuy, udah ke breakout, dan gue rasa dia akan menuju ke resisten yang sebelumnya terjadi di sini nih. Ini di area rate sekitar sini nih teman. Jadi gue rasa dia akan menuju di 1,2 ini untuk Cardano ya. Tadi aja dia udah nyentuh loh di 1,1 lebih ya, hampir nyentuh di sini. Ya, kemungkinan dia akan uji resisten di 1,2 teman, 1,2 untuk target kita Cardano ya. Jadi ini masih ada chance atau kesempatan dia sebenarnya untuk naik ya teman, sebenarnya untuk naik. Tapi ingat, dia naiknya udah tinggi banget cuy. Dia naiknya udah tinggi banget. Jadi kalau kamu mau masuk ya tunggu koreksi aja ya, meskipun Cardano itu memiliki potensi yang cukup besar banget nanti di next bull market ya teman, di 2025 lah kuartal 1 ya teman. Oke. Jadi di sini kita akan coba cek ya dari segi MACD yang biasa seperti yang gue lihat ya. Bahwa kita lihat ya, Cardano MACD-nya ini bener-bener crazy ya. Bahkan setinggi saat ini pun ini belum ada loh tanda-tanda konfirmasi bahwa dia itu akan mengalami suatu koreksi atau penurunan. Yang gue lihat di sini ya malah adanya candle hijau yang menunjukkan ada kemungkinan dia masih bisa naik lagi. Ya, dilihat dari MACD-nya dia juga belum confirm penurunan juga gitu loh teman. Jadi artinya ini masih ada chance dia itu sebenarnya masih naik lebih ya teman. Tapi kalian yang harus kalian perhatikan di sini, posisi RSI ini udah ketar-ketir ya. Posisi RSI dari Cardano ini secara histori gue bisa lihat ya, ini bahwa sebenarnya Cardano harusnya ini koreksi dulu ya. Harusnya terkoreksi dulu nih karena dari segi RSI secara posisi histori. Jadi udah bener-bener melebihi batas over, dan secara histori memang ketika posisinya udah nyentuh di area sekitar 88 RSI itu Cardano harusnya udah waktunya koreksi dulu ya, sebelum dia nanti mungkin akan lanjut kenaikan, karena dari segi MACD itu masih mengkonfirmasi adanya kelanjutan kenaikan ya teman. Tapi dari RSI ini akan adanya koreksi ya, kalau gue lihat sih akan adanya koreksi. Jadi buat teman-teman, ketika nanti Cardano sudah mulai koreksi ya kalian bisa maksimalkan hal tersebut ya. Intinya cicil-cicil aja lah, cicil-cicil aja. Oke, nah dari segi demandnya gimana bang untuk Cardano? Kalau dari segi demand, apakah kalau dari RSI kan kita melihat berpotensi untuk koreksi ya, karena dia udah di batas over banget. Tapi kalau kita lihat dari segi demand, buset ya, ini demandnya masih kuat banget cuy. Ini demandnya masih kuat banget. Secara presentasi memang ada penurunan ya, tapi ini demandnya cukup kuat banget, antara bertahan dan kenaikan dikit ini kalau menurut gue pribadi sih ya. Mudah-mudahan sih dia bisa nyentuh di 1,2 ya untuk Cardano, baru dia terkoreksi ya. Ya, mudah-mudahan sih seperti itu. Kayak gimana sih bang? Ya mudah-mudahan gini nih. Ini kan satu ya, higher 1, higher 2. Nah, kemungkinan nih akan naik sedikit lagi nih. Mudah-mudahan di 1,2 ya, baru dia akan koreksi gitu. Dan gue rasa dia akan konsolidasi, ngebuat sebuah base. Kalau memang nanti demandnya dari sini masih memungkinkan, dia bisa aja dia naik lagi ini. Ya seperti itu, teman ya. Dan target kita masih di 1,2 untuk Cardano, teman. Oke. Intinya seperti itu untuk Cardano, teman. Karena ini masih memungkinkan untuk naik meskipun secara RSI ini udah benar-benar di batas over banget ya. Jadi kalau saat ini gue mau masuk, gue agak ketar-ketir ya, karena ini bener-bener posisinya udah di atas banget secara RSI ini. Ya gue buletin ya, sorry. Nah di sini dan ini di sini. Nih. Dia secara posisinya udah di atas banget cuy. Jadi kalau kita mau cicil-cicil, tunggu aja koreksi, sabar dulu ya. Karena dia naiknya udah tinggi banget cuy. Kalau misalkan memang benerin nanti bisa koreksi ya enak ya. Kalau nanti memang dia naik, gue rasa dia akan naik mentok-mentok di 1,2 ya. Dia akan uji resisten. Karena sebelumnya di tanggal 20 Maret 2022 dia ada top ya, atau ada resisten di sini yang cukup kuat ya teman. Artinya ada supply lah ya di 1,2 ini. Di
di 1,2 lebih nih, 1,23 itu ada supply yang memungkinkan ketika demand-nya nyentuh situ, gue yakin itu pasti akan tertahan di situ. Ya teman, ya mudah-mudahan ketika nanti dia berhasil nyentuh di 1,2 ya, dan nggak memungkinkan untuk breakout, dia akan ada koreksi. Nah, koreksi itulah yang kita manfaatkan untuk kita mulai cicil-cicil ya, karena secara tren ini benar-benar sangat bullish. Lo perhatiin dari dari moving average-nya dan spekulasinya juga, karena Charles Hoskinson itu menjadi salah satu ketua untuk penentu kebijakan ya teman ya, membantulah pemerintah Trump untuk kebijakan kripto. Jadi gue rasa nanti spekulasi yang cukup besar akan terjadi ketika detik-detik Trump akan dilantik ya. Cardano ini gue rasa akan mengalami pump yang cukup lumayan lagi. Cardano, XRP, dan SLM. Kalian bisa pantau-pantau hal itu. Dan kalian juga jangan salah ya, jangan sampai telat untuk pantau L2 dari Bitcoin ya, kayak Stack ya, pokoknya yang ngarah-ngarah ke L2 lah, Stack, Core atau Run dan lain-lain lah ya teman. Itu jangan kalian sepelekan ya, karena bisa jadi ketika nanti Bitcoin hype ya, L2 dari Bitcoin itu bisa menjadi option yang pas banget buat kita cicil-cicil mulai sekarang ya, karena harganya saat ini masih antara 1-2 dolar. Kalau untuk Run itu udah berapa? Udah 5 dolar kalau untuk sekarang, karena suplainya dikit. Itu seperti itu sih teman. Oh ya teman ya, yang terakhir nih gue mau infoin di Get.io Startup saat ini ada proyek Lamina 1 ya teman, L1 nih ya, L1 Lamina yang akan masuk di Get.io Startup ya, dan ini adalah termasuk kategori airdrop GT holder ya, dan ini masih initial, artinya kalau kalian cari di centralized exchange itu nggak ada. Jadi dia baru benar-benar akan listing di Get.io ini gitu teman. Nah, untuk GT holder nih gimana sih Bang ya? Jadi untuk klaim airdrop ini itu sebenarnya gratis cuy. Berhubung ini ada GT holdernya, jadi kalian diwajibkan untuk hold GT ya. GT itu token atau coin exchange dari Get.io. Minimal untuk kalian ngeklaim ini kalian harus hold GT itu 10 koin ya di Get.io. Baru kalian bisa lakukan hold GT ini dan kalian bisa klaim secara gratis. Dan ini masih 17 jam 50 menit lagi, jadi kalian ada kesempatan untuk klaim atau untuk nge-buy GT di Get.io dan lakukan klaim L1 Lamina ini. Ya lumayan cuy, karena ini project masih initial banget. Ya caranya kalian tinggal masuk aja nih di Get.io Startup teman, lalu kalian masuk ke Lamina, kalian klik aja. Nah, di sini teman ya, kalian bisa lihat ya, kalau kalian udah punya GT holder, kalian tinggal klik ini aja, tahan dan klaim gratis. Intinya sih seperti itu ya teman. Dan mengenai apa itu project Lamina ya, di Get.io kan sebenarnya udah dijelasin semua ya. Lamina 1 adalah platform milik kreator dan ekonomi baru yang dirancang untuk masa depan inkubasi, distribusi, dan monetize ya teman. Intinya seperti itulah, kalian untuk project-project ini kalian bisa baca-baca sendiri di sini ya. Dia gelontorin sekitar 100.000 L1 token ya teman, dan 100% itu udah di unlock, artinya udah dibuka. Jadi kalau kalian nanti dapat distribusi ya kalian langsung bisa jual atau bisa hold ya, kalau misalkan kalian yakin dengan projectnya. Dan untuk habis ini ya, ini kan masih langganan startup, kurang 17 jam lagi, dan nanti next dia akan ada di mulai berdagang ya, artinya kalian nanti bisa langsung berdagang. Nanti untuk linknya ini gue sediain semua di kolom deskripsi teman ya, jadi maksimalkan agar kalian dapat mengklaim airdrop gratis dengan syarat-syarat yang udah gue sebutkan tadi. Pastikan kalian udah KYC level 2 ya. Yang belum daftar Get.io silahkan daftar, link juga udah gue sediain semua lah di kolom deskripsi. Oke, jadi mungkin itu aja teman ya, updatean mengenai seputar cryptocurrency dan price action dari Cardano tadi teman ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan seperti biasa sebelum gua akhir video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini tidak hanya informasi yang ditanggung untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.